Halo teman-teman semua, kali ini dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum topik 3, pemahaman sebagai capaian belajar UBD. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 1, Yosefina Raga, Katarina Ponto, dan Roswita Angliani Saiman. Kelompok 1 menjelaskan, peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan contoh fenomena, fakta, dan data secara sistematis, serta dapat membuat atau memberikan contoh atau ilustrasi. Berikan contoh konkret bagaimana peserta didik menjelaskan tema bullying, mata pelajaran bimbingan dan konseling sebagai bukti peserta didik telah memahami. UBD, pengembangan kurikulum merdeka menggunakan pendekatan Understanding by Design atau UBD. UBD merupakan desain pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk pemahaman yang meliputi 6 aspek, yaitu menjelaskan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Menggunakan kerangka kerja UBD dapat membantu memastikan bahwa kurikulum, konten, dan penilaian selaras dengan hasil spesifik dan keterampilan yang dapat ditransfer guru kepada peserta didik. UBD fokus mengajar untuk mencapai pemahaman dan menekankan keterlibatan siswa sebagai partisipan dan pusat pembelajaran atau student center. Karena pemahaman terjadi hal yang sangat penting dan menjadi kunci utama keberhasilan. Understanding by Design atau UBD adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. UBD diterapkan sebagai alternatif solusi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan cara mensinkronkan tujuan, langkah, dan evaluasi pembelajaran. UBD digunakan untuk membuat desain pemberian layanan bimbingan dan konseling tentang bullying. Desain yang telah dibuat yaitu tujuan atau capaian pemberian layanan BK, dalam hal ini topik bullying. 1. Peserta didik mampu memahami apa itu bullying. Contohnya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, peserta didik dapat memahami, menjelaskan, dan mengenal bentuk bullying. Contohnya, peserta didik mampu mengenal dan memahami bentuk-bentuk bullying seperti kontak fisik langsung, kontak verbal secara langsung, perilaku nonverbal langsung, perilaku nonverbal tidak langsung, cyberbullying, serta pelecehan seksual. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami dampak dari melakukan tindakan bullying. Contohnya, peserta didik mampu menjelaskan dampak dari melakukan tindakan bullying seperti gangguan mental dan emosional, gangguan kesehatan mental, gangguan fisik, serta performa akademik menurun. Yang keempat, peserta didik dapat memahami penyebab bullying dan klasifikasinya. Contohnya, peserta didik mampu memahami dan mengetahui penyebab perilaku bullying, seperti keluarga, sekolah, faktor kelompok teman sebaya, kondisi lingkungan sosial, tayangan televisi, dan media cetak. Yang kelima, peserta didik dapat dikatakan telah memahami materi tersebut ketika mereka mampu menjelaskan upaya mengatasi bullying. Contohnya, peserta didik mampu memahami dan mengetahui 1. Sekolah perlu menciptakan kultur sekolah yang nyaman, aman, dan sehat. Yang kedua,
Guru dan orang tua perlu mengajarkan kepada anak atau remaja untuk menyelesaikan masalah bukan dengan cara kekerasan dan main hakim sendiri. Yang ketiga, guru perlu menanamkan nilai-nilai agama dan moral. Yang keempat, guru perlu melakukan pendekatan konseling kepada anak yang mengalami bullying. Yang kelima, guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menangani bullying. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih.